Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang percabangan, perulangan, array, dan function. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Ardianta, kelas 01 TPRE 003. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Jadi yang pertama adalah percabangan. Percabangan adalah suatu perintah pernyataan yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Percabangan yang dimaksud di sini adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi apabila suatu yang didefinisikan terpenuhi atau bilangannya benar dan tidak dieksekusi apabila tidak terpenuhi atau bernilai salah. Dalam C++ terdapat dua jenis struktur. Yang pertama itu adalah implementasi suatu percabangan. Pertama adalah struktur if dan kedua yaitu struktur switch. Percabangan if atau else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama adalah untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Percabangan switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode akan diproses. Berikut ini adalah contoh program percabangan dalam C++. Di sini kita langsung saja ada in main string password dan out sini adalah login yang untuk nanti ditampilkan di outputnya. Out-nya ini masukin password. Sini ini adalah merupakan perintah input. Perintah ini adalah perintah yang memerlukan kemasukan data atau ketikan ketika program dijalankan. Contoh misalnya masukkan angka pertama, siapa namamu. Perintah tersebut jelas memerlukan jawaban berupa ketikan layar. Di sini saya itu menggunakan passwordnya adalah Ferdi123 dan out-nya untuk ditampilkan di outputnya itu adalah selamat datang di Noxy Brain. Dan else ini jika password salah ini akan memunculkan password salah, coba lagi. Dan jika benar di sini akan menampilkan terima kasih, passion adalah cerminan dari dirimu. Yang kedua adalah perulangan. Perulangan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai loop merupakan konsep pemrograman yang berguna untuk mengulang perintah kode hingga kondisi terpenuhi. Di dalam bahasa pemrograman C++, kita bisa menggunakan pernyataan for, while, atau while. Perulangan itu ada for. Yang pertama adalah perulangan yang dikhususkan untuk melakukan pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa pengulangan akan terjadi. Dan jika perulangan while merupakan salah satu pernyataan pengulangan yang akan mengulangi sejumlah perintah berulang kali selama kondisi bernilai true. Perulangan do while sama seperti perulangan while, bedanya perulangan do while akan melakukan perintah kode blok sebanyak satu kali terlebih dahulu baru mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Berikut ini adalah salah satu contoh program perulangan while. Di sini kita memasukkan yaitu adalah beberapa jenis kopi. Misalkan hitungan akan dimulai dari 0, I sama dengan 0. Hitungan sampai berapa? Sampai 5.
Lalu di setiap perulangan I akan bertambah plus 1. Variabel I pada perulangan for ini berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan, nilai I akan selalu bertambah 1 karena kita menentukan di bagian I plus. Di sini si outnya adalah kopi jenis dan I1N. Dan ini output dari contoh kode program di sampingnya. Langsung saja yang ketiga itu adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dengan tipe yang sama dalam urutan yang terindeks. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks. Hal itulah yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengelola memanipulasi sejumlah besar data dengan secara efisien. Dalam C++, array adalah tipe data yang terdiri dari elemen-elemen memiliki tipe data yang sama dan diberi nama tertentu. Setiap elemen diidentifikasi oleh indeks yang dimulai dari 0. Untuk program array ini adalah beberapa sedikit contoh dari program array, di mana caranya ini adalah karakter atau adalah salah satu tipe data yang memungkinkan untuk kita memesan memori berupa format kayak teks, angka, atau simbol dengan karakter tunggal. Di sini syaratnya adalah huruf. Huruf ini saya ambil nomor 4. Dia akan mengoutputkan itu huruf E karena awalnya berada di 0, A, 1B, 3C, 1B, 2C, D, 3, 4. Jadi outputnya ini adalah huruf E. Lanjut, itu adalah function. Function adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Yang fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada setiap program C++. Karena fungsi inilah yang dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Tujuan fungsi ini agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Bayangkan saja kalau program kita tambah besar dan kompleks, kalau semua kodenya ditulis di dalam fungsi main, maka kita akan kesulitan membaca. Karena itu kita harus menggunakan function atau fungsi. Contoh program function yang sederhana. Di sini ada kita menggunakan void untuk panggilannya untuk memanggil main dalam. Void ini dalam bahasa pemrograman C++ memiliki arti sebagai tipe data kosong yang memiliki nilai kembalian. Dalam pemrograman fungsi, tipe data void digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengembalikan nilai apapun. Jadi ini sedikit contoh sederhana ya untuk program yang menggunakan function. Oke, yang kesimpulannya adalah percabangan, perulangan, array, dan function adalah konsep dasar pemrograman yang memainkan peran dalam pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Penggunaan percabangan, perulangan, array, dan function memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk menuliskan kode yang efisien, mudah dimengerti, dan dapat dipelihara. Kombinasi keempat konsep ini membentuk dasar dari hampir semua program komputer yang kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya bahas. Jika ada
salah kata ataupun penyampaian yang salah atau kurang dipahami, mohon maaf. Saya Ferdi Andriansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.